chapter 4 buku matematikanya Raffi nih ya. Itu belajar mengenai mengumpulkan, mengatur, dan menampilkan data. Di bukunya Raska pasti ada soal data juga. Beda dikit lah materinya kelas 3 dan kelas 2. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana caranya mengumpulkan data, ya, mengelola dan menampilkan, ya. Tapi kenapa kita penting sekali untuk mengumpulkan data? Karena kita pengen belajar dari data, ya. Kita kumpulin itu data karena ada pola-pola di dalamnya, ada keteraturan di dalamnya, dan kita pengen belajar dari data. Tahu nggak dulu waktu kita temukan yang namanya konstanta gravitasi? Itu dari data. Caranya orang mengukur konstanta gravitasi itu dulu gini caranya. Kamu naik ke atas gedung, oke? Bawa timer. Ada satu orang di bawah juga pegang timer, ya. Waktu dia melepaskan benda dari atas gedung, dia pencet timernya. Dia lepas, ya. Harus bersamaan, nggak boleh ada jeda. Lepas, ya. Begitupun orang yang di bawah, waktu dia lihat benda menyentuh bumi, dia pencet timernya. Perbedaan waktu dan ketinggian, ya, dia bisa mengukur berapa percepatan yang diberikan oleh gravitasi terhadap benda dengan mengumpulkan datanya. Kalau datanya dia kumpulkan banyak, semakin bagus. Akhirnya dia bisa menghitung nilai konstanta G. Jadi kita ngumpulin data karena banyak pola-pola dalam data yang kita bisa pelajari. Gimana cara ngelihat polanya? Ya biasanya kita tampilkan gambarnya atau grafiknya. Kalau kita bisa pelajari pola-polanya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya, Papa minta Raska kumpulin semua gambar motor dan gambar mobil yang Raffi suka. Tapi sebanyak-banyaknya di internet. Oke? Masukin ke satu folder. Terus Raffi Papa suruh bikin folder baru. Masukin semua mobil, apapun mereknya, apapun jenisnya yang kamu nggak suka. Jadi ada dua folder. Satu yang isinya motor dan mobil yang Raffi suka, satu isinya motor dan mobil yang Raffi nggak suka. Ada pola nggak di dalam data-data itu? Pasti ada polanya, karena itu gambar motor dan mobil kan. Misalnya gambarnya masing-masing folder ada 2000. Oke? Nah, yang disebut dengan artificial intelligence yang nanti kamu akan pelajarin waktu SMA dan universitas, oke? Itu adalah kita bikin program untuk membedakan mobil dan motor yang disuka Raffi dan yang dia tidak suka. Jadi dengan data itu, program AI ini itu akan belajar dari data itu, ya. Nanti kita bisa tanya ke program AI ini. Kalau ada foto baru nih yang kita punya, kita tanya ke dia, ke program itu. Ini menurut kamu, Raffi suka apa enggak? Program itu akan jawab, Raffi tidak suka atau Raffi suka. Jadi AI adalah ilmu di mana kita bisa belajar dari data dan menggunakan pengetahuan yang kita dapat dari data. Oke? Makanya mengumpulkan data itu sangat penting. Bagaimana cara mengumpulkan data? Kamu kan pakai komputer kan? Ya biasanya orang kalau pakai komputer dia akan pakai program namanya Excel. Excel itu kayak di sebelah kanan ini. Misalnya ini data apa ya? Misalnya ini ada data kolom A, kolom B, ya. Anggaplah ini data jumlah mainan yang dimiliki oleh Andi dan jumlah mainan yang dimiliki oleh Budi. Dan ini adalah bulannya. Jadi bulan Januari dia punya 3, Budi punya 4. Bulan Februari sama. Bulan ini berbeda, ya. Kita catat terus. Jadi cara mencatat data itu dengan mengumpulkannya ke satu file. Ya, zaman dulu kan nggak ada komputer. Apa yang orang lakuin? Dia catat di kertas. Kalau sekarang udah ada komputer, ngapain catat di kertas? Kita harus nebang pohon lagi kan? Ya sekarang masukin ke Excel. Anggap ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah waktu,
Ini adalah jumlah mainannya, ya. Nah, terus setelah dikumpulin di dalam bentuk Excel seperti tadi, ya. Terus kita mau ngapain? Kita tampilkan. Coba lihat. Ini data 1 yang berwarna hijau. Ini mainannya si Andi. Data 2 yang berwarna biru, ya. Yang disebut statistik, ya. Itu adalah mempelajari karakteristik data yang banyak. Contoh misalnya ini kan datanya banyak, kamu lihat tuh, kadang Andi lebih banyak mainannya, kadang Budi lebih sedikit, ya. Begitupun sebaliknya, datanya fluktuasi, berubah-ubah. Apa bedanya kamu ngelihat data itu sebagai angka, apa bedanya kamu ngelihat dia sebagai grafik? Grafik ini disebut apa? Bar chart, grafik batang. Yang mana lebih enak kamu lihat? Grafik. Grafik. Oke, artinya apa? Kalau kita ngelihat grafik itu kita lebih visual kan? Kita bisa lihat siapa yang paling tinggi. Kamu bisa lihat nggak di grafik? Ada 9 kan? Paling tinggi. Keduanya punya angka 9 kan? Siapa yang paling rendah? Ada angka 2. Oke? Kan cepat ngelihatnya waktu pelajarinnya. Tapi bisa nggak kalau misalnya ditanya berapa rata-ratanya mainannya Andi? Tahu rata-rata nggak? Dijumlahkan semua datanya, dibagi jumlah data. Ya kan? Misalnya jumlah datanya N-nya kan 20 nih. Oke? Dijumlahkan tuh mulai dari 3 tambah 4 untuk Andi dan Budi, terus dibagi 20. Ya. Rata-rata di sini kita sebut mean dalam bahasa Inggris. Jadi ada istilah-istilah di statistik, ada rata-rata, ada median, ada mode, ada standar deviasi, itu nanti SMA kamu belajar, ya. Di SMP kamu hanya perlu ada data dikumpulin, tampilkan ke visual. Oke? Dan kamu lihat nilai paling besar berapa, paling kecil berapa, oke? Gampang kan? Nanti kamu bisa main-main ini di GeoGebra. Ada linknya di video yang nanti kamu akan dapat. Oke. Setiap kali kita punya data, pasti pertama kali yang kita pengen lakukan memvisualisasikan atau menampilkan. Kenapa? Tadi Raska sama Raffi udah jawab, lebih enak ngelihatnya. Kalau nggak visual, kamu ngelihat apa angka-angka gitu kan? Tapi kalau dengan visual, itu lebih bagus gitu kan? Kita juga bisa pakai grafik lainnya. Ini namanya dot plot. Misalnya kita punya data ya, kolom A 1, 3, 4 gitu kan. Nah, kita buat misalnya sumbu X-nya ini adalah jenis-jenis angkanya. Sumbu Y-nya itu frekuensinya, berapa kali angka itu muncul. Enak nggak ngelihatnya kalau gini? Angka 0 muncul berapa kali? Angka 1, 2 kali. Angka 3, angka 4. Nah, ini kamu bisa main-main nanti jumlahnya ya. Ini kamu bisa edit. Ganti nilainya. Ini disebut dot plot atau grafik dot. Angka mana yang paling sering keluar? Oke, cepet kan? Angka mana yang paling tidak sering keluar? 1, 3, 6. Ya. Angka mana yang di tengah-tengah keluarnya? 45. Ya. Oke. Kan cepat kamu ngambil pengetahuan dari data kalau visual kan? Jadi kalau ada data kamu bilang, wah ini pasti angka yang paling sering keluar ini. Karena kamu visualkan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya grafiknya salah untuk memvisualkan atau susah untuk kamu ngerti, jadi susah untuk kamu dapatin informasi kan? Jadi sebaiknya kita memilih grafik itu yang paling mudah kita mengerti. Ada satu tipe grafik atau tipe plot yang sering disebut dengan histogram. Nanti kamu juga bisa main-mainin ini ya. Misalnya ada data ABC, data mainannya Andi, mainannya Budi, mainannya Cecep. Oke? Itu kita pengen tampilkan, gitu kan? Yang disebut dengan histogram yaitu kayak bar kayak tadi, tapi dia ambil titik tengah data di sini dan dia tarik garis. Oke?
Kalau misalnya gambar batangnya dihilangin, itu akan menjadi line chart. Oke? Kalau datanya banyak, line chartnya udah nggak patah-patah, jadi lebih smooth, lebih rapih gitu ya. Nah, ada yang disebut pie chart. Pernah lihat pizza kan? Kue yang dipotong-potong itu? Kalau total semuanya 100%, maka potongannya itu menunjukkan porsi kan? Biasanya dipakai untuk menunjukkan angka presentasi. Ini kan lebih enak dilihatnya kan? Dan bisa kebayang lebih cepat kalau pakai pie chart. Biasanya waktu SMP kamu belajar gimana data yang ada di sebelah kiri sini yang dalam bentuk bar, kamu pindahkan menjadi bentuk pie. Oke? Caranya harus dibuat 100% dulu semua. Ya? Kan ini misalnya nilainya 5, ini misalnya 9%, ini misalnya hampir 24%, ini misalnya 38%, ya kan? Kalau jumlahnya 100% gampang, tinggal dibagi aja nih pembagiannya di sini, porsinya, fraksinya ya. Nah, kamu bisa main-main dengan banyak pie chart yang ada di GeoGebra. Search aja pie chart. Oke? Selain itu ada chart-chart lainnya, ada bar chart ya. Yang ini bar chart. Ini ada bar chart, kamu juga bisa coba yang bar chart ini ya, Pi. Oke, tinggal naik-naikin angkanya, tambah-tambahin, kamu bisa bermain banyak di sini. Kalau ada chart di bukumu, cari di GeoGebra, ya. Dengan gitu kamu belajar datanya lebih cepat karena kamu bisa pakai visual dan pakai tools, ya. Oke?